Mobil Kijang itu bukan dinamai karena mirip hewan di hutan, apalagi karena bisa lari kencang kayak Kijang beneran. Tapi Kijang ini ternyata adalah singkatan dari Kalau dengar kata Kijang, pikiran orang Indonesia mungkin langsung kebagi dua. Ada yang ngebayangin hewan bertanduk yang lincah di hutan, ada juga yang langsung keinget mobil keluarga andalan. Apalagi Kijang yang ini. Salah, itu mah Kuyang. Yang terakhir, ini kalau ditanya lebih lanjut, pasti bakal mikir kalau nama mobil itu diambil dari hewan. Tapi ternyata salah cuy. Mobil Kijang itu bukan dinamai karena mirip hewan di hutan. Apalagi karena bisa lari kencang kayak Kijang beneran. Tapi Kijang ini ternyata adalah singkatan dari kerjasama Indonesia-Jepang. Ya, arti Kijang itu adalah kerjasama Indonesia dan Jepang. Ya, ini hasil jalinan cinta otomotif antara Indonesia dan Jepang di era 1970-an. Bukan karena pabrikan mobil terinspirasi dari safari ke kebun binatang. Mobil Jepang masuk, orang Eropa melipir. Pada tahun 1970-an, jalanan Indonesia masih didominasi mobil-mobil Eropa. Orang kaya waktu itu hobinya impor mobil kece dari sana, biar makin eksis di jalanan. Tapi pemerintah nggak mau kalah dan pengen membangun industri otomotif sendiri. Sayangnya, sumber daya manusia dan teknologinya belum siap. Jadi, daripada ketinggalan, pemerintah pun cari partner kerja yang udah jago di bidang ini. Pas banget tuh, Jepang udah mulai merintis industri otomotif di Indonesia sejak 1971 lewat kemitraan dengan PT Astra International. Mereka nggak mau buang kesempatan, langsung gaspol merespon keterbukaan Indonesia untuk bekerja sama. Maka lahirlah Toyota Kijang yang disebut di Pekanraya, Jakarta pada 9 Juni 1977. Dari diragukan sampai jadi raja jalanan. Pas pertama kali nongol, Toyota Kijang nggak langsung jadi primadona. Banyak orang masih mikir mobil Jepang kalah kelas dibanding mobil Eropa. Ada yang takut kualitasnya kurang oke, ada juga yang skeptis karena bentuknya yang mirip mobil bak sayur waktu itu. Tapi seiring waktu, Kijang malah jadi solusi buat masyarakat yang butuh kendaraan lebih besar dari sedan. James Luhu 5 dalam bukunya Sejarah Mobil dan Kisah Kehadiran Mobil di Negeri ini pada tahun 2012 bilang, kehadiran Kijang bikin pilihan mobil di Indonesia makin beragam. Udah nggak melulu sedan, tapi juga ada mobil yang bisa muat banyak orang. Dan akhirnya, Toyota Kijang pun membuktikan diri. Dari yang awalnya cuma laku 1000 unit, lama-lama mobil ini jadi andalan keluarga Indonesia. Desainnya makin keren, teknologinya makin canggih, dan yang paling penting, tetap jadi mobil keluarga favorit. Meskipun udah berubah bentuk berkali-kali. Sampai sekarang, Kijang masih tetap eksis. Dan Kijang sudah lahir beberapa generasi. Mulai dari Kijang Peta, Kijang Innova, Kijang Innova Reborn, dan Innova Zenix. Jadi mobil impian kalian tuh apa guys? Mobil Jepang atau mobil Eropa? Dari mana duitnya?